Cara mudah setting modem ZTE F460. Oke teman-teman, setelah beberapa waktu yang lalu aku melakukan settingan pada modem F60 juga. Nah, kali ini kita akan melakukan settingan ulang pada modem ZTE F460 namun dengan firmware yang berbeda. Nah, sebelumnya aku sudah buat video tentang bagaimana cara melakukan settingan pada modem ZTE F460 baik yang joling maupun ZTE F460 yang model biasa. Contohnya yang seperti ini. Nah, ini kan ZTE F460 juga nih teman-teman, cuman yang ada logo jolingnya ya. Nah, ada juga yang tanpa ada logo joling, tapi modelnya juga F460. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba setting modem ZTE F460. Beda firmware aja dia teman-teman, tampilannya sedikit berbeda ya dari yang ini. Nah, ini tampilan modem F460 juga yang merek Joling. Kali ini kita yang ZTF 460 tapi beda ini, beda firmware. Jadi pertama kita login dulu teman-teman, pakai super adminnya. Super adminnya itu adalah admin. Oke, coba kita buat dulu seperti ini. Lalu kita login. Setelah kamu login, kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya dari segi versi software dan hardware-nya itu tidak terlalu jauh berbeda ya teman-teman, tapi tampilannya jelas berbeda. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan settingan pada modem F460 ini dari pertama settingan WAN-nya atau settingan PPOE mikrotiknya sampai settingan WiFi-nya teman-teman. Oke, pertama kita masuk ke menu network. Namun sebelum itu, coba saya terangkan sedikit untuk fungsi menunya. Kalau kita untuk pengecekan power atau redaman, itu klik yang ini teman-teman, network site information. Di sini kita akan ditampilkan IP yang diberikan oleh Mikrotik kepada modem dan juga kita bisa melakukan pengecekan power atau redaman yang didapatkan oleh modem. Oke, kita masuk ke bagian network dulu. Pada bagian network kita klik one. Pada bagian one dia akan muncul menu. Nah, di sini kita tinggal pilih teman-teman, tinggal kita lakukan pengisian. Oke, defaultnya itu seperti ini memang. Perhatikan, modenya PPOE, IP protokolnya IP versi 4. Terus kita scroll ke bawah sedikit. Nah, untuk DHCP Service Enable dan Enable NAT ini biarkan saja terchecklist ya teman-teman. Kalau tidak terchecklist nanti pertama dia tidak akan ada koneksi internet. Yang kedua dia tidak akan dapat DHCP otomatis dari Mikrotik. Oke, pokoknya ini jangan di unchecklist. Biarkan saja defaultnya seperti ini. Service list penting. Jangan terpilih TR069. Kalau kamu terpilih TR069 itu tidak akan ada internetnya teman-teman. Oke. Tidak akan ada internetnya kecuali kamu pilih yang TR069 internet. Oke, ataupun yang ini TR069 VoIP internet, di mana fungsinya itu ada beberapa pilihan. TR069 VoIP ini seperti mungkin telepon ya, karena saya tidak pernah coba gunakan. Tapi kita fokus ke internetnya aja teman-teman. Oke. VLAN modenya kalau kamu pakai VLAN, kamu bisa isikan nih di tagnya. Kalau tidak, kamu not enable atau uncheck saja. Lalu bagian sini tidak perlu diubah. Kamu cukup isikan username dan password. Kalau kamu sudah isikan username dan password, setelah kamu melakukan pengisian username dan password, maka dia akan otomatis mendapatkan IP dari Mikrotik teman-teman seperti ini. Kita coba cek aja. Nah, seperti ini. Contohnya, setelah kamu isi, dia akan dapat IP otomatis dari Mikrotik kalau berhasil. Oke, setelah kamu isi semua, lalu kamu create,
Kamu coba cek aja statusnya teman-teman. Kalau dia berhasil, dia akan terkoneksi dan statusnya connected. Oke, lalu setelah WAN-nya selesai kita setting, kita masuk ke bagian WLAN. Oke? Gampang banget teman-teman. Kamu masuk ke bagian WLAN, pastikan enable wireless RF-nya tercentang atau terchecklist. Bandwidth-nya ini biarin aja. Ini kalau kamu mau ubah boleh, kalau tidak dirubah juga boleh. Kecuali di lokasi kamu itu banyak banget nama wifi berseliweran, kamu bisa ganti channelnya teman-teman. Channelnya bisa diganti. Oke, channel ini ya. Ini kan auto nih. Kamu bisa ganti sesuaikan dengan channel yang lagi sepi. Oke. Nah, pada bagian SSID kita diberikan 4 SSID yang bisa kita setting. 4 pilihan SSID 1, 2, 3, dan 4. Dan kamu juga diberikan untuk mengubah berapa banyak pengguna yang bisa connect ke modem kamu. Sebagai contoh aku coba setting dulu SSID satunya, lalu maksimum kliennya dia di 32, nama wifi-nya Vera, passwordnya ini, lalu WPA encryption-nya jangan lupa dibuat AES teman-teman, kemudian submit. Kalau sudah seperti itu, maka settingan kamu sudah selesai. Kecuali kamu ingin menambahkan nama wifi baru, kamu bisa tambahkan di sini.